Semangat hari Senin. Nah, hari Senin ini kita kedatangan tamu seri 70, tapi yang station wagon mau masang lift kit sama shockbreaker setir sama beberapa aksesoris. Tapi problemnya sehari harus selesai. Jadi nanti sore mobil ini balik lagi ke Jakarta pakai towing. Eman-eman karena kilometernya masih 3.000-an kilo lah. Jadi ini mobilnya mau di lift kit karena mau digedein lagi banyak, dan konsepnya memang mobil overland. Ini yang station wagon, ini yang double cabin gitu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatiin saat masang lift kit, nanti diikutin aja. Kalau masang lift kit baik seri 70 atau seri 80 itu bracket stabilizer depan ini ya, ini harus diturunin. Kalau nggak diturunin, nah ini mentok kopel gitu kan. Nah ini harus diadaptor gitu. Biasanya kita adaptor itu 2 inch juga, 5 cm juga, supaya kalau bump out dia tidak mentok ke kopel. Nah ini perhatiin banget karena nanti kopelnya rusak kalau nggak begini. Hari ini kita dapat kedatangan tamu spesial dari Kalimantan Selatan, temanku Jurusan, temanku Kewins, temanku tidur di Meratus, masukkan. Kesini aku senang karena 1 minggu ini kan bad mood banget, gara-gara beberapa teman itu agak lucu-lucu. Dia itu kesini beli mobil 2 lagi. Oh iya lagi. Rala masalah gue. Kita mau bicara Bundera. Jadi Bundera itu dimiliki oleh teman-teman yang next level. Kenapa kok kita bilang next level? Karena duit sing ditoki karo facility yang didapat itu rasa banding. Atau bukan rasa banding lah, bahasa lebih enaknya bila lebih dimengerti adalah dengan uang yang sama-sama beli Land Cruiser, dapat Land Cruiser yang tipe lebih bagus secara komfort, secara performance, secara apa ya, kebutuhan kita lah gitu loh. Cuma Bundera ini laku juga, makanya kenapa kok Bundera dibeli, karena dengan budget yang sama dapatnya fasilitas yang sederhana gitu loh dari mobil itu. Cuma hatinya nggak sederhana, hatinya senang punya ini daripada punya PX200. Betul sekali. Dan saya sendiri pun sebagai istilahnya penikmat, pencinta 4x4 dan off-road itu dari kelas mohon maaf level, seseorang memakai Bundera dengan memakai mobil dalam yang lain itu sudah bisa menyimpulkan bahwasannya ini bisa menilai ini jelas levelnya itu berbeda lah dengan yang mohon maaf kata baru kemarin tahu tentang 4x4 ataupun mengikuti kegiatan off-road. Itu yang saya tahu. Bisa dibilang ini adalah mobil kolektor item ya. Jadi seperti itu. Ini dirinya dulu ATPM jual sekitar 1,7 lah, hampir 1,7. Sekarang harganya bekasnya lebih dari 1,7 gitu. Jadi memang value-nya naik. Secara generally mobil ini value-nya naik. Jadi kalau disimpan atau dibeli itu hatinya senang karena punya mobil yang langka satu. Yang kedua value-nya tinggi gitu loh. Nggak semua orang bisa beli.
gitu. Dan satu tambahan buat teman lamban ini ya, jujur nih saya jujur dalam hati saya. Sebenarnya beliau ini guru saya itu belum ada apa-apanya. Sumpah, saya jujur ini. Mas, dalam bukan gini. Dalam perspektif seperti ini, dari tim beliau ini kan saya banyak mencontoh. Tetapi karena mungkin itu kan orang itu ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, dari mungkin kekurangan Mas Wahyu ini, nah itu bisa saya tambahin. Itu jadi bukannya. Kalau saya jujur saya nggak ada apa-apanya dengan beliau. Saya banyak belajar dari konsep kaki-kaki semua, saya banyak tanya dari beliau. Itu yang kawan lamban harus ketahui. Kita sebagai sama teman saling mengingatkan, dan itu pun janjinya sama Wahya Lamban. Mas, tolong customer saya yang di Kalsel, kalaunya ada apa-apa tolong dibantu. Iyalah. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Bengkel itu harus saling support. Nah, bengkel off-road itu aku senang karena semuanya saling support, saling transfer knowledge, saling support, ya semua lah, karena semua punya masalah kan. Nah, itu saling melengkapi. Dan prinsipnya gini, bukan masalah guru atau enggak guru, tapi semua orang itu adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Nah itu loh, jadi aku kalau ketemu sini ya ini guru saya, juga mungkin anggap saya gitu kan. Nah kalau sudah ke sini, ya ini sekolahnya Sugeng, karena aku kalau ke Kalsel ya sekolahku di sana. Nah, Dan itu kita jelas kenapa kita bisa sampai ke sini. Bagi saya itu teman satu lumpur, itu bagi saya sudah seperti saudara. Karena di saat kita itu mendapatkan pressure yang betul di hutan, tidak semua, di situ kita cuma bisa berbicara kepada siapa? Teman kita. Itu banyak pelajaran yang kita ambil di situ, supaya walaupun terlepas kita manusia tidak sempurna, tetapi dalam segi pertemanan kita harus bisa tahu bagaimana sih ini menyikapi tentang pertemanan kita. Oke, kita bicara, kalau ini kemarin kita bicara double cabin, sekarang bicara yang wagon. Ini bukan truk carrier, ini wagon. Karena 5 pintu ya kan. Ini mobil keluarganya generasi 70 series atau Bundera. Baik, saya punya seri 2 Prado. Prado itu suksesornya ini gitu kan. Sampai sekarang ini itu masih manual, gearbox, masih belum ada power window, tapi ini tipe power window. Ada yang nggak mau power window, yang GX, ini yang GLX yang tipe tertinggi. Mesinnya 1 BDC tapi single turbo dia, jadi dia sama dengan seri 70 yang lain, bukan seperti seri 200. Mobil ini memang didesain more durability atau durabilitas yang panjang gitu. Dan juga magnetic terus, jadi ada sesuatu yang menyenangkan saat kita keluar uang lebih dari 1 miliar untuk beli sebuah mobil. Menurut saya hal yang paling penting adalah kepuasan. Kepuasan itu belum tentu dari fitur, belum tentu dari dari fiturnya mobil lah, tapi dari overall. Ada value yang mobilnya langka, mobilnya jadi kolektor item dunia. Itu salah satu yang membuat kita itu happy memilikinya. Nah, kalau sudah kita bicara mobil di atas M, menurut saya bukan lagi utilitasnya yang kita beli, tapi memang kepuasan yang kita beli. Jadi maka aku bilang next level. Nah, terus kalau ngomong-ngomong mobil ini kebetulan ya lucu juga. Jadi ada customer baik saya namanya Pak Yos. Terus mobil ini datang, ternyata kakak adik ketemunya di Jogja gitu. Satunya dari Kartosuro, satunya di Jakarta. Ini mobilnya simpel banget modifikasinya, cuma harus ke Jogja karena memang harus lift kit, harus setup suspensi karena sama pakai WD51, bahannya pakai Ironman 150 kilo, setup begitu karena memang looknya segitu. Terus drivernya pakai ARB. Ini kalau ngomong ARB untuk Land Cruiser itu gini, itu masalah timeless, masalah bagaimana kita begitu pasang itu mau kita nggak bosan lah, Bang Ani ngomong, kita nggak bosan dengan bentuk bumper itu. Kalau bentuk yang lain untuk Land Cruiser biasanya setahun 2 tahun udah bosan, udah pengen ganti, udah nggak enak dilihat. Nah kalau ARB itu bikin desain keren banget. Ini kayaknya simple gitu-gitu aja, tapi justru ini yang membuat desain yang lifetime, yang timeless. Terus pasang wind Warfare Evo, lampunya LP570. Kenapa LP570? Karena biar bisa nyala terus tanpa silo orang yang dari arah berlawanan. Karena mobil
senarnya di depan. Terus rubreknya ARP, koningnya Darcy yang Bedwing. Dan di sini ada lampu samping Via Ultra Flood. Belakang ada Via 2, kanan kiri ada Via, terus dipasang panel assembly switch supaya mudah masangnya dan aman. Nah ini aku bicara yang Ironman. Ini kitnya Ironman 2 inch. Shocknya Ome BB51 dipadu ban 285 75 16. Jadi ini peleknya standarnya dia. Bannya ini ukurannya 32,8 lah kira-kira. Ini masih oke, tapi ini masih bisa diupgrade sampai 35 oke. Terus kasih adaptor kira-kira 3 cm supaya fitmentnya pas. Satu hal yang harus diperhatiin saat lift kit, kalau Land Cruiser itu ini loh, spacer stabilizer ini harus dipasang. Ini 5 cm panjangnya supaya waktu bump out itu kopelnya tidak mentok ke stabilizer depan. VX80 harus pasang. Pokoknya yang rigid solid axle itu harus diperhatiin stabilizer link itu. Yang lain hampir nggak ada. Oh ya, pasang inverter belakang. Itu kebutuhannya untuk overland aja. Jadi kalau butuh-butuh bisa dipasang. Ini di Jakarta nanti malam kita kirim ke sana. Udah dituning suspensinya, tapi aku merasa belum best tune. Nanti malam kita akan best tunein lagi sambil arah-arah lampu depan belakang samping itu kita setup sekalian. Jadi di sana tidak perlu customer itu nyetak-nyetakan, tapi udah firm, udah bener gitu. Terus ya mungkin ke depan akan ganti velg yang lebarnya 9, banyak 35 lah atau 34 gitu paling pas. AT gitu kan paling oke, bisa pakai. Saran sih pakai metode offsetnya 0, jadi nggak usah pakai adaptor, dia sudah lurus fitmentnya gitu. Boleh pakai BFG, boleh Razer, itu mungkin lebih proper lah, nyaman juga. Nah, ini idaman semua orang lah. Ini kalau merek lain levelnya seperti Puma, Land Rover. Jadi kalau punya ini pasti punya Puma, coba tanya aja.